Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Yusla Tanjung. Di sini saya ingin menjelaskan mengenal Microsoft Word Office. Baiklah, sebelum mengenal lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Baiklah, di sini terlebih dahulu kita akan membuka aplikasi Microsoft Word. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2007. Nah, seperti inilah tampilan awal dari Microsoft Word 2007 ya. Di sini ada, ini merupakan tombol Office. Ini Quick Access Toolbar. Dan ini Customize Quick Access Toolbar. Dan ini merupakan menu bar pada Microsoft Word ya. Sebenarnya ini ada di semua Microsoft ya, termasuk Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, tapi masih ada perbedaannya. Dan ini merupakan roller ya. Kita dapat menggesernya ke bawah. Dan ini ialah roller ya. Roller ini adalah penggaris dari batas kertas yang tersedia, baik horizontal maupun vertikal. Dan ini status bar ya. Di sini ada fake, 1 off 1 ya, berarti kita cuma memiliki satu halaman ya. Di sini ada words, berarti di sini mengetahui jumlah kata ya. Misalnya kita tulis di sini ya, kan muncul kan, berarti ini wordnya 1, berarti kita isi dalam dokumen ini memiliki 1 kata. Ini ialah zoom in out ya, dimana kita bisa menzoomnya bawah. Ini juga bisa, terserah. Dan ini semuanya pasti tahu ya, lembar putih ini ya, pasti semua tahu ini apa ya. Ini lembar kerja Microsoft Word. Di sini kita bisa ngetik apapun ya, atau mengetik dokumen kita, tak apalah itu. Baiklah, di sini saya akan bahas menu bar ya. Di sini ada home, ada insert, ada backlight, ada reference, margins, review, dan view. Sini memiliki banyak icon-icon ya. Di sini ada font, ada font size, ada bold, ada italic, ada underline, ada strike through, ada subscript ya. Ini ada superscript. Ini changes ya. Ini ada align text, ada center untuk rata tengah. Ini align text right untuk rata kiri. Ini ada rata kanan ya, justify untuk rata kiri dan kanan. Ini ada line space untuk mengatur spasi pada dokumen kita. Ini ada shading untuk mengubah warna latar belakang teks. Ini ada bottom border ya, atau border menambahkan garis. Atau juga dapat membuat tabel ya, atau border. Terus ini ada style ya. Style ini terdiri dari berbagai teks formatting ya, yang telah disetting sedemikian rupa sehingga bisa digunakan secara cepat tanpa harus mengaturnya kembali. Terus di sini ada editing ya. Ini adalah grup yang berisi atau beberapa
icon ya, yang untuk melakukan editing terhadap dokumen yang telah kita buat. Di sini ada icon find. Ini berfungsi untuk mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Ini ada replace untuk menemukan kata tertentu, kemudian dapat menggantinya dengan kata lain. Terus ada select ya, ini untuk memilih atau memblok teks pada dokumen kita. Selanjutnya itu menu bar insert ya. Di sini juga ada beberapa ya icon-icon pada menu insert. Di sini ada cover page yang berfungsi untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen. Ada blank page, ini berfungsi untuk memasukkan sebuah halaman kosong ke dokumen. Ini ada page break, berfungsi untuk memotong atau memutus halaman dan pindah ke halaman berikutnya. Ini ada tabel ya. Ini pasti tahulah semua apa fungsinya ya. Ini untuk membuat tabel pada dokumen kita. Ini icon picture untuk menambahkan foto. Ini ada icon clip art. Ini untuk memasukkan clip art yang telah disediakan ke dalam dokumen kita. Ini save yang fungsi untuk menambahkan atau membuat berbagai bentuk sederhana seperti kotak. Selanjutnya ada smart art, ini berfungsi untuk membuat semacam tabel struktural ke dalam dokumen kita. Terus ada icon chart, membuat grafik dengan berbagai bentuk. Ada hyperlink, insert hyperlink, ini berfungsi untuk memasukkan sebuah link atau URL web tertentu ke dalam dokumen kita. Ada bookmark, berguna untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lainnya. Ada cross reference, digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek ya, seperti gambar, tabel dan lain-lain yang masih dalam dokumen kita yang sama. Ini ada icon header. Ini berfungsi untuk menambahkan header pada bagian atas setiap dokumen kita. Terus ada footer ini untuk menambahkan bagian bawah halaman dokumen kita seperti ingin membuat catatan kaki ya. Ada page number untuk membuat halaman ya, untuk membuat halaman pada dokumen kita. Ada text box, ini untuk membuat sebuah kotak yang bisa diisi teks ke dalam dokumen kita. Misalnya seperti ini ya. Terus selanjutnya ada quick parts. Di sini berfungsi untuk menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja kita. Terus ada word art, ini menambahkan berbagai efek keren ke sebuah teks kita. Ini kita bebas tugas ya. Seperti ini kita lihat ya. Kita juga bisa menggantinya sesuai yang keperluan dokumen kita. Baiklah, selanjutnya itu ada signature line ya. Ini berfungsi untuk menambahkan tempat atau membubuhkan tanda tangan ya. Ini ada date and time, ini untuk menambahkan tanggal ke dalam Word kita. Ada terus objek, ini untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen kita. Terus ini ada icon simbol ya. Ini pertama ada icon equation, ini untuk menambahkan simbol yang umum digunakan dalam matematika. Terus ada simbol, ini untuk menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja kita.
Selanjutnya ada backlight ya. Tab ini berisi berbagai ikon yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja Microsoft Word kita. Yang pertama ini ada ikon themes ya, ini berfungsi untuk memilih tema halaman kita ya. Terus ini colors, menentukan warna dari tema halaman kita. Ada fonts, ini berfungsi untuk memilih jenis font yang akan digunakan pada dokumen kita. Ada efek, ini mengatur efek yang akan berdampak pada objek yang ada di dokumen kita. Terus kedua ini ada ikon back setup ya, ini untuk mengatur lembar kerja kita. Yang itu pertama ada margins, ini digunakan untuk menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen kita. Ya, ini kedua. Selanjutnya ada orientation, ini digunakan untuk menentukan apakah dokumen kita akan berbentuk horizontal atau vertikal ya. Selanjutnya ada size, ini menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen kita. Ada A4 ya, ini A4 tapi A4 biasanya digunakan untuk dokumen kita yang membuat sebuah dokumen. Orang-orang biasanya membuat A4. Selanjutnya ada columns. Di sini kolom ini menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi beberapa kolom. Ini ada tree. Akan ada 3 bagian, ini yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Selanjutnya itu ada bricks. Ini digunakan untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks kita. Selanjutnya ini ada line numbers. Ini digunakan untuk memberikan penomoran pada setiap baris teks. Terus ada hyphenation, ini digunakan untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Ya. Selanjutnya ada background-nya untuk mengatur background pada lembar kerja kita. Pertama itu ada ikon watermark ya, ini digunakan untuk berfungsi untuk memberikan watermark pada lembar kerja kita. Silakan ini. Dan note coffee terserah. Selanjutnya ada color ya, ini untuk mengatur nih jalan. Mengatur warna background kita, terserah ya kita mau gunakan warna apa ya. Ini selanjutnya ada back border, ini merupakan untuk berfungsi untuk memberikan garis tepi pada dokumen kita. Misalnya seperti ini, kita bukan box ya, kurang jelas kita ganti. Ini kita dapat menggantinya, di sini ada art. Selanjutnya ada menu reference ya, atau menu reference ini adalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan referensi, berisi semua menu untuk mengatur reference data kita ya. Contohnya saja adalah citasi atau table of contents, index ya, catatan kaki dan lain sebagainya. Kemudian ada margins. Ini pada tab atau menu margins ini berisi semua menu mengenai mail. Contohnya saja adalah teks pada amplop, pembuat tabel, dan semua hal yang berhubungan dengan email kita ya. Kemudian ada review, pada tab ini berisi mengenai semua hal untuk pengecekan ulang data-data yang kamu buat pada halaman Microsoft Word kita. Contohnya saja adalah change, convert, tracking, proofing, commerce, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada view. Pada menu ini berisi mengenai review akhir sebelum dokumen akan kita cetak. Contohnya saja adalah print view dan juga ukuran lembar kerja lembar kerja kita sebelum kita mencetak ya, dokumen yang kita telah buat ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.